Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap detik yang berlalu dalam hidup ini sejatinya bukan hanya perjalanan waktu, tetapi juga langkah pasti yang membawa kita lebih dekat menuju sebuah kepastian. Kematian, ajal bukan sesuatu yang bisa kita tunda, hindari, atau lupakan. Ia datang pada saat yang telah ditentukan oleh Allah, tanpa pernah meleset sedetik pun. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah siap menghadapinya? Banyak dari kita yang sibuk mengejar dunia, berlari dari satu kesibukan ke kesibukan lain, hingga lupa bahwa hidup ini hanyalah persinggahan. Kita seperti orang yang sedang duduk menunggu kendaraan di stasiun, namun tak pernah bersiap ketika kendaraan itu benar-benar datang. Padahal, kita semua tahu, kematian tidak menunggu kesiapan kita. Pertama, ajal adalah kepastian, bukan kemungkinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 57. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian, hanyalah kepada kami, kamu dikembalikan. Ayat ini bukan sekadar pengingat, tapi peringatan yang pasti. Tidak ada satupun manusia yang bisa lari dari kematian. Apakah ia seorang raja, orang kaya, atau bahkan seorang alim, semua akan merasakannya. Namun, ironisnya, sebagian dari kita hidup seolah-olah akan hidup selamanya. Padahal setiap detik yang berlalu adalah detik yang tidak bisa kita ambil kembali. Setiap napas yang keluar adalah satu langkah menuju liang lahat. Waktu bukan hanya berlalu, tetapi sedang mengantar kita menuju perjumpaan dengan Sang Pencipta. Kedua, bagaimana jika ajal datang saat kita dalam keadaan lalai? Bayangkan sejenak, bagaimana jika ajal datang di saat kita sedang bermaksiat, sedang sibuk dengan gibah, sedang menonton sesuatu yang Allah benci, sedang meninggalkan sholat, atau bahkan dalam keadaan marah, kecewa, kufur nikmat. Tidakkah kita khawatir ajal menjemput dalam kondisi yang tidak diridhoi oleh Allah? Rasulullah bersabda, setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan ketika ia meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim. Maka betapa pentingnya kita menjaga diri, menjaga amal, menjaga hati, karena kita tidak pernah tahu di detik keberapa dari hidup ini kita akan dijemput. Ketiga, waktu hidup adalah kesempatan emas. Saudaraku, selama kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, maka inilah waktu untuk bersiap. Jangan tunggu tua untuk bertobat. Jangan tunggu sakit untuk ingat Allah. Jangan tunggu kehilangan untuk kembali padanya. Karena ajal tidak memandang umur. Bayi yang baru lahir pun bisa meninggal. Remaja yang sehat bisa pergi tiba-tiba. Gunakan detik yang tersisa untuk memperbaiki diri. Isi waktu dengan amal syalih. Banyak berzikir, perbanyak istighfar. Ringankan langkah ke masjid. Lunakan hati dengan Al-Quran, karena semua itu akan menjadi bekal saat kita kembali. Keempat, kematian adalah awal kehidupan yang sesungguhnya. Banyak orang menganggap bahwa kematian adalah akhir dari segalanya. Padahal justru setelah itulah dimulai kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan abadi di akhirat. Di dunia ini, kita hanya singgah. Dunia hanyalah ladang ujian. Kematian adalah gerbang menuju balasan. Surga atau neraka. Apakah kita sudah siap untuk bertemu dengan malaikat maut? Apakah kita sudah siap menjawab pertanyaan di alam kubur? Apakah kita sudah punya amal yang cukup untuk berjalan di Sirat yang licin? Setiap kali kita mengingat kematian, hati kita akan menjadi lebih lembut. Dunia tak lagi terlalu memikat, ambisi pun akan mulai luruh. Dan kita akan mulai menyadari bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan tanpa makna. Saudaraku, kematian bukan untuk ditakuti,
tapi untuk disiapkan, tapi untuk direnungi. Bukan untuk dilupakan, tapi untuk diingat dalam setiap langkah. Jika hari ini kita masih diberi umur, maka itu adalah nikmat terbesar yang harus digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan tunda taubat. Jangan remehkan amal soleh. Jangan biarkan detik-detik hidup ini terbuang sia-sia. Karena kelak kita akan menyesal saat semua detik sudah habis dan tidak ada jalan untuk kembali. Rasulullah pernah bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka marilah kita menjadi hamba yang cerdas, hamba yang sadar bahwa ajal itu dekat, dan hamba yang siap menyambut kematian dengan hati yang tenang, karena tahu bahwa ia telah berusaha sebaik-baiknya selama hidup. Semoga Allah menerima amal kita, memudahkan kita dalam husnul khotimah, dan mempertemukan kita semua kelak di surganya yang penuh kenikmatan. Amin ya robbal alamin.